Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini sebelum itu perkenalkan nama saya Aryo Jojonegoro. Di sini saya akan jelaskan tentang codingan saya, yaitu adalah tentang website sederhana yang mencakup login, logout, barang, root barang, detail transaksi. Yang ini adalah detail transaksi itu adalah apa itu struknya dan transaksi itu sendiri. Yang pertama saya mau jelaskan yaitu adalah autentifikasi atau login logoutnya. Yang pertama kita ke migration dulu. Yang harus kita lakukan pertama itu adalah saya melakukan nullable pada email ini, kolom email. Kenapa? Kenapa nggak hapus saja? Ya itu bebas, tapi saya mau nullable aja biar nggak ribet. Dan itu aja. Ini soalnya bawaan Laravel, jadi saya cukup nullable aja. Terus saya migration. Kemudian bagian model user ini nggak perlu ada perubahan, kecuali kalau kalian tadi hapus di bagian migration user ini tadi, bagian emailnya, ini juga harus dihapus, seperti itu. Selanjutnya ke bagian controller. Nah, di bagian function index ini, public function index, itu adalah untuk menampilkan halaman out.index ini, halaman out.index ini, nah, ini, untuk menampilkan halaman ini. Selanjutnya bagian login, yang merupakan hal yang paling penting. Yang pertama, itu adalah melakukan validasi, yaitu adalah untuk kita pertama membuat variabel input login dulu. Setelah itu kita lakukan validasi, itu adalah nama dan password dengan required, yaitu adalah wajib diisi. Di sini jika input login ini yaitu pertama yaitu adalah untuk melakukan pengecekan apakah input login ini sesuai tidak dengan database. Nah, jika sesuai, maka akan melakukan regenerate session untuk user, dan juga akan meredirect ke halaman default, yaitu adalah halaman kasir yang saya buat begini, seperti itu. Itu adalah halaman transaksi seperti tunjukkan. Nah, di sini itu adalah halaman kasir index di kelas index transaksi.index. Ini adalah halaman kasir, defaultnya adalah halaman kasir, seperti itu. Nah, untuk ini fungsi intended sendiri, semisal nih user kan belum login, tapi user sudah mengetik barang, seperti mengetik misal barang, tapi kemudian karena belum login, maka akan redirect ke halaman login. Tapi setelah user login, maka user akan otomatis redirect ke halaman barang, karena sebelumnya user ingin ke halaman barang, seperti itu. Itulah fungsi intended. Selanjutnya, jika hal ini, ya bagian ini salah atau terjadi kesalahan, maka akan menampilkan error bahwa nama atau password yang Anda masukkan salah, seperti itu. Kemudian di bagian logout ini, itu adalah menghapus, menginvalidate atau menghapus session, dan juga regenerate token. Regenerate token ini adalah untuk menjaga keamanan dari website itu sendiri. Jika token ini tetap sama dan tidak di-regenerate ulang, maka orang yang memiliki token itu dapat mengakses hal-hal penting, atau yang memiliki token itu akan dapat mengakses hal-hal penting yang berkaitan dengan autentikasi tersebut. Seperti itu. Kemudian, user akan redirect ke halaman login. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian halaman barang. Untuk halaman barang sendiri, nah, ini ada tabel nama barang, kode barang, ada kolom nama barang, kode barang, stok, dan harga. Dan nama barang saya bikin unik agar tidak sama. Kemudian kita kembali ke untuk modelnya sendiri, seperti ini, sama saja, nama barang, kode barang, stok, dan harga di fillable, seperti itu. Dan untuk ini halaman untuk bagian public function detail on display ini, nanti saya jelaskan terakhir saja. Kita ke halaman bagian ini, barang berkontrol dulu, file ini. Nah, di sini kita tinggal ambil saja user dan barang
index-nya itu semua kita ambil di database atau di model tadi. Ini di model, pastikan ini ada ya. Kemudian saya pakai support string ini untuk mengacak karakter random yang akan kita gunakan di kode barang nanti. Nah, di index ini, saya kembali ke index ini dulu. Di index ini, di sini ada compact, yaitu adalah untuk agar user dan barang ini itu bisa kita pakai di halaman barang.index nanti. Seperti itu. Maaf, tadi sedikit agak pegal. Baiklah. Kemudian di store, function store ini itu melakukan validasi nama barang, kode barang, stok, dan harga. Di sini kita lakukan required pada nama barang, stok, dan harga. Nah, di bagian kode ini kenapa nggak usah? Karena nanti akan terisi otomatis di sini. Saya jelaskan nanti saja. Di required ini, string untuk nama barang, dan stok required, dan harga required. Sisanya adalah unik. Unik ini adalah agar tidak terjadi inputan nama barang maupun kode barang yang sama. Jika nama barang dan kode barang ini sudah ada, maka akan terjadi error. Lalu di bagian kode barang kita bikin variabel kode barang. Nah, di bagian sini adalah jika user melakukan request atau melakukan input kode barang, maka akan kode barang yang diinput user tersebut akan tersimpan. Tapi jika user tidak memasukkan apa-apa atau mengosongi bagian form kode barang tersebut, maka yang akan dijalankan adalah bagian ini. Nah, bagian ini, fungsi string ini adalah untuk melakukan pengacakan 6 karakter random yang bebas lah, karakter random misal 7, U, G, 6 seperti ini, random yang totalnya adalah 6 seperti itu. Ini bebas mau isi apa aja, 8 maupun 100 bebas, 600 pun boleh seperti itu. Tapi saya biar nggak kebanyakan 6 aja. Kemudian di sini adalah untuk di barang.get ini memasukkan nama barang, kode barang, stok tadi yang sudah diinput ke database. Kemudian user akan redirect kembali ke halaman barang.index dengan notifikasi sukses, yaitu barang berhasil ditambahkan. Kemudian di function edit ini kita ambil barang berdasarkan ID-nya. Kemudian akan redirect ke halaman barang.update di sini, barang.update di sini, update barang.update. Nah, dan kemudian kita kirimkan barang ini ke halaman barang.update pakai compact. Astagfirullah. Kemudian di public update ini, public function update, kita juga ambil barang ID-nya, kemudian kita validasi, request validate nama barang, kode barang, stok, dan harga sama seperti di atas. Namun ada tambahan barang ID. Kenapa pakai barang ID? Karena di sini itu kita pakai unik, validasi unik. Nah, jika kita tidak tambahkan barang ID ini, maka Laravel akan menganggap bahwa nama barang ini sudah ada. Tapi kan data barang ini adalah milik nama barang itu sendiri. Kenapa harus Laravel menganggapnya tidak ada, sudah ada? Ya karena kita tidak punya ID-nya. Maka kita harus mengirim atau apa ya, saya lebih mudah dipahami ya. Mengirim atau menambahkan barang ID ini ke nama barang ataupun kode barang ini agar Laravel tahu bahwa nama barang dan kode barang itu miliknya sendiri. Seperti itu. Ya lebih mudahnya gitu aja. Selanjutnya ada melakukan update request all, semuanya bisa diupdate. Saya pakai all aja daripada satu-satu seperti di atas ini. Saya pakai all aja seperti itu. Selanjutnya jatuh. Baik. Selanjutnya di bagian sini akan redirect ke halaman barang.index
dengan notifikasi barang berhasil diupdate. Seperti itu. Selanjutnya, di sini terakhir, public function destroy adalah untuk menghapus data barang berdasarkan ID-nya. Setelah dihapus, maka akan kembali lagi, user akan direct kembali ke halaman barang.index dengan notifikasi sukses, barang berhasil dihapus. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang halaman transaksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang migration dulu. Di sini, saya membuat tabel transaksi yang berisi kolom total, bayar, kembalian, dan juga tanggal. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk saya juga tidak lupa untuk menambahkan ini tabel keranjang dan juga data transaksinya sekalian. Untuk keranjangnya ini itu saya pakai foreign ID biar cepat. Foreign ID, barang ID, constraint, on direct cascade. Nah, ini apa bedanya ini dengan foreign ID yang panjang ini? Jadi, kalau foreign ID ini itu lebih singkat. Jadi, Laravel itu akan mengabaikan bagian ID ini dan akan menebak apakah barang ini, tabel barang, ada atau tidak. Kan ada, itu namanya barangs. Nah, ini Laravel akan menebak bahwa barang yang dimaksud adalah tabel barangs ini. Tapi, kalau kalian mau lebih spesifik, tinggal pakaikan barang seperti ini, di bagian constraint seperti itu. Dan on direct escape, jangan lupa. Nah, kemudian ke detail transaksi, unsignificant integer, barang ID, transaksi ID, jumlah, subtotal. Lalu kita foreign-kan barang ID, referensinya adalah ID di tabel barang on direct cascade. Nah, di bagian ini juga sama, bagian transaksi ID, referensinya adalah ID on direct dalam transaksi on direct cascade, seperti itu. Kemudian kita loncat ke bagian ini nggak penting. Kita loncat ke bagian barang ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang ini, relasi. Jadi, as many detail transaksi ini, pattern this, as many detail transaksi, class, barang ID, itu maksudnya apa? Itu artinya apa sih? Artinya, ini, satu barang bisa punya banyak detail transaksi, as many detail transaksi, punya banyak detail transaksi. Seperti contohnya, itu kita semisal user menginput pensil, maka pensil itu bisa saja memiliki banyak detail transaksi. Seperti itu. Kemudian ke detail transaksi sendiri itu ada di belongs to. Artinya setiap detail transaksi hanya memiliki satu barang. Misalnya ada transaksi beli pensil tadi yang berarti baris itu milik satu produk saja, bukan banyak. Nah, relasi seperti ini disebut one to many atau satu ke banyak barang sebagai induk ke banyak barang. Contohnya barang itu sebagai induk dan detail transaksi sendiri sebagai anak. Seperti itu. Kemudian bagian barang dan keranjang juga sama, belongs to. Seperti itu. Yang lagi-lagi satu keranjang milik satu barang. Seperti itu. Dan untuk barang sendiri, kenapa tidak punya has many ke keranjang? Kenapa sih? Mesti bertanya-tanya kan, kenapa model barang nggak pakai has many ke keranjang? Jawabannya simpel aja, yaitu karena kalau di aplikasi kita nggak butuh ngambil data keranjang dari barang, maka kita nggak perlu bikin relasinya. Tapi kalau suatu saat butuh fitur seperti barang apa aja yang barang apa aja yang sedang ada di keranjang pembeli, kamu bisa tambahin aja relasi itu basement keranjang seperti itu. Ya intinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadinya kita ke bagian transaksi ini. Nah,
Untuk bagian transaksi ini, kita itu harus mengambil model yang kita butuhkan, yaitu adalah barang, kita transaksi, keranjang, transaksi, dan juga user. Seperti itu. Untuk user dan barang, kita tinggal panggil semua aja. Kemudian, pada bagian ini, kita panggil keranjang bersama relasinya, yaitu adalah barang. Kemudian, kita bikin variabel total. Kemudian keranjang kita jadikan sebagai function item. Kemudian kita buat, yaitu adalah barang ini, item, relasinya kan barang. Barang kan punya harga. Nah, kita kalikan dengan keranjang itu kan punya kolom jumlah. Nah, kita tinggal kalikan harga dengan jumlahnya. Kemudian kita return lagi ke total. Seperti contohnya gini. Itu misal user itu input semisal dua barang lah. Harganya itu 10.000. 10.000 kali 2 itu kan hasilnya pasti 20.000. Nah, itu akan di return dan dikembalikan lagi pakai callback ke halaman transaksi.index seperti itu. Kemudian ke function tambah keranjang ini. Pertama, metode ini digunakan saat user menambahkan barang ke dalam keranjang. Data yang masuk berasal dari file input dan ditangkap oleh objek request. Seperti itu. Yang pertama, yaitu kita cari barang yang ingin dibeli berdasarkan barang ID. Barang ID ini diambil dari mana? Nah, barang ID ini kita ambil dari sini. Dari ini, barang ID ini. Kita ambil dari sini. Seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman transaksi. Terus, lainnya kita cek. Ini fungsinya adalah untuk melakukan, ini fungsinya sama dengan kita gunakan untuk melakukan pengecekan ini. Jadi, kita ambil keranjang. Kita cek dulu, apakah barang ini sudah ada di keranjang. Kalau sudah ada, kita cukup tambahkan jumlahnya. Kalau belum, kita buat entry baru. Seperti itu. Makanya kita butuh ini dulu. Where barang ID request, ini kan barang ID-nya tadi kita ambil terus. Di sini kita lakukan validasi barang ID dan jumlahnya itu required atau wajib diisi. Kemudian kita lakukan validasi apakah stok di tabel barang, apakah ada kalau user melakukan request jumlah. Misal contohnya jika user menginput 4 tapi di tabel barang itu stoknya cuma 2, maka akan ke redirect kembali dengan error stok tidak cukup. Seperti itu. Kemudian jika di sini jika barang sudah ada di dalam keranjang, kita tambahkan jumlahnya. Kalau belum ada, kita buat item baru di keranjang pakai ini, barang ID dan jumlahnya. Seperti itu. Kemudian stok barang tinggal kita kurangi dengan request jumlahnya tadi dan kita save. Kemudian user akan ke redirect kembali ke halaman transaksi.index seperti itu. Kemudian kita tinggal selanjutnya itu penjelasan tentang hapus keranjang. Pertama, kita ambil data keranjang berdasarkan ID dan hubungkan ke data yang barang terkait. Kemudian, karena barang sudah dihapus dari keranjang, stok dikembalikan ke database, ya kan? Stok harus dikembalikan ke database, maka kita harus melakukan penjumlahan. Itu barang stok itu kita tinggal jumlahkan dengan keranjang jumlah yang ada di keranjang. Misal kalau di keranjangnya tadi itu ada 4, nah kemudian user hapus, nah kemudian 4 tadi itu akan dijumlahkan dengan stok seperti itu. Kita save barangnya, kemudian untuk keranjangnya kita tinggal delete. Kemudian akan mereturn kembali redirect kembali user ke halaman transaksi.index seperti itu.
Kemudian untuk fungsi hitung itu sama seperti yang di atas, panggil keranjang bersama relasinya barang, lalu kita hitung harga barang tersebut dengan jumlahnya yang ada di tabel keranjang. Kemudian kita bikin variabel kembalian, kemudian request bayar ini yang dari user kan menginput bayar, kita kurangi dengan totalnya tadi, hasil ini, total ini. Kemudian divalidasi dulu, yaitu bayarnya harus diisi atau kira. Dan di sini ada kalau uang bayar kurang dari total, maka jadi sama saja kalau kita gini aja sih, atau total. Tapi saya nolin aja karena ya nggak mungkin, maka akan ke return redirected dengan error nggak boleh bayar tidak valid. Kemudian akan ke return lagi ke redirect kembali dengan session kembalian dan bayar, seperti itu. Kemudian fungsi simpan, sini juga sama seperti yang di atas, menjumlahkan harga dikali dengan jumlah tadi. Kemudian kita panggil dulu bayar, request bayar, dan juga kembalian dari inputan kembalian tadi di form. Nanti untuk view-nya saya jelaskan terakhir saja. Nah, di sini jika keranjang itu kosong, maka akan muncul notifikasi bahwa keranjang tidak boleh kosong. Karena mau nyimpan tapi keranjang kosong, buat apa gitu? Sama aja nggak beli apa-apa ya kan. Jadinya di sini ada transaksi, kita simpan transaksinya, yaitu total, ambil dari total tadi, bayar, ambil bayarnya, dan kembaliannya juga diambil. Selanjutnya itu tanggalnya itu tanggal sekarang yang kita pakai. Sini, jam 12 seperti itu, 54. Kemudian kita lakukan untuk setiap barang for each keranjang. Untuk setiap barang di keranjang, simpan juga ke tabel detail transaksi agar bisa ditampilkan nanti saat melihat detail transaksi. Kita simpan dulu, yaitu adalah transaksi ID-nya, transaksi ID, kemudian barang, diambil dari barang ID tadi, kemudian jumlahnya, dan juga item, barang, harga, dan ini totalnya ini. Kemudian di bagian session ini kita tinggal forget atau kita hapus session tadi yang di atas ini tadi, kita tinggal hapus session kembalian dan jumlahnya. Lalu untuk keranjangnya kita hapus, soalnya kita nggak butuh lagi keranjang. Kemudian kita return ke halaman data transaksi bersama dengan transaksi ID-nya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman detail transaksi ini. Untuk view-nya mungkin saya jelaskan terakhir saja. Yang di sini detail transaksi tadi yang sudah saya jelaskan untuk bagian bagian migration atau tabelnya, dan juga di bagian model ini juga sudah saya jelaskan. Kita loncat saja langsung ke bagian controller. Nah, di sini kita skip aja, biar kita panggil model transaksinya ini. Nanti kita skip dulu, langsung ke show ini. Soalnya ini kosong semua, nggak ada apa-apa kecuali ini aja. Nah, di sini kita ambil di sini ID itu sebagai ID dari transaksi tadi yang sudah kita kirim di sini. Nah, ini sudah kita kirim tadi. Yang sudah kita kirim tadi. Ini ID transaksinya. Nah, di sini. Pada bagian ini itu kita ambil fungsi ini. Kita ambil mencari satu data transaksi berdasarkan ID-nya di sini. Kita mencari satu data transaksi berdasarkan ID-nya yang tadi dikirim. Kalau data transaksi dengan ID tersebut tidak ditemukan di database, ya nanti bakal error 404. Nah, find order ini di situ. Kemudian untuk bagian ketiga ini, nah bagian ini penting. Kita mengambil semua detail dari transaksi tertentu, yaitu barang apa saja yang diberi dalam transaksi tersebut. Oke, kita pecah dulu. Kita transaksi with
Nah, kita pecah dan transaksi with, kita pecah aja. Nah, kita pecah. Oke. Nah, kita ingin mengambil data dari tabel detail transaksi beserta relasi barangnya. Karena tadi detail transaksi kan berelasi dengan tabel barangnya kan. Nah, itu. Tapi juga kita ambil semuanya, nama barang, harga, dan sebagainya. Kemudian, where transaksi ID, ID-nya ini. Kita filter hanya detail transaksi yang punya transaksi ID tertentu yang ID-nya dikirim. Kita filterin pakai ini. Kemudian get ini, setelah disaring, kita ambil semua datanya dalam bentuk koleksi Laravel seperti itu. Kemudian kita return ini semua dan kita kirimkan ke transaksi di dalam seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang view-nya. Untuk view-nya ini sepertinya ini mudah banget ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk index ini ya kita tinggal rute aja ke store kan. Bentar, untuk itu saya nah, di sini kita pakai resource, soalnya itu crud kan, read update, dan kita nggak usah pakai satu-satu kayak gitu. Kita tinggal pakai resource aja biar cepat. Nanti di bagian barang ini kita tinggal panggil aja apa class-nya, seperti contohnya class index, store, dan lain-lain. Nah, itu tadi kan di sini tuh barang, dan class-nya tadi apa, yaitu adalah store seperti itu. Metodenya post, dan jangan lupa untuk CSRF ini untuk buat token supaya CSRF ini itu bawaan Laravel. Itu akan membuat token. Laravel itu membuat token. Fungsinya apa? Ya, nanti untuk memvalidasi bahwa yang diinput ini berasal dari form yang ada di Laravel, bukan dari form lain, seperti itu, yang memiliki CSRF seperti itu. Kemudian di sini nama semua nama ini, nama kode barang, name kode barang, name dari nama barang, itu harus sama dan sesuai dengan yang ada di controller tadi ya, seperti itu. Dan di sini for each barang yang sudah kita kirimkan tadi, tinggal kita panggil saja untuk iteration. Ini fungsinya untuk melakukan looping secara berulang terhadap angka supaya lebih terstruktur saja. Kayak misal tadi ada barang misalnya 1, terus 2, 3, seperti itu. Ya, intinya seperti itu saja. Terus kita panggil juga itemnya ini kan sebagai barang kan. Nah, kita tinggal panggil saja kode barang, nama barang, harga dan stok. Nah, rutenya ini jangan lupa rute untuk edit ini. Ini kan harus ini untuk membuat link agar kita bisa mengakses untuk meredirect kita ke halaman edit kan, barang.edit ini. Nah, ini nanti jangan lupa untuk dikasih ID, karena kalau nggak dikasih ID nggak bakal bisa ya. Soalnya nanti juga kalau kita kasih pencet edit, nah Laravel akan meredirect itu dan juga wajib ada ID-nya. Kalau nggak ada ya apa yang mau diedit gitu, kalau nggak ada ID-nya seperti itu. Selanjutnya ini ada form action, ini untuk melakukan destroy atau melakukan delete, dan juga jangan lupa untuk ID-nya. Dan metodenya adalah post CSRF seperti tadi, dan juga metodenya adalah delete seperti itu. Dan ini melakukan confirm sama yakin mau dihapus seperti itu aja. Jadi ini untuk untuk memberikan notifikasi untuk mengkonfirm apakah yakin mau dihapus atau tidak, nanti yes atau no seperti itu. Selanjutnya di sini saya buat komponen juga. Nah, ini kan saya pakai komponen header dan footer. Di sini kenapa bisa seperti ini? Ini nanti kita pakai slot itu seperti ini. Nah, kita kasih slot, jadi detailnya nanti diambil dari bagian ini, bagian atas ini. Detailnya itu nanti kita ambil bagian atas ini, karena pakai slot. Ini nanti dikirim ke slot sebagai detail. Seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu. Ini juga, tadi kan kita butuh yang namanya autentifikasi, model autentifikasi. Nah, ini fungsinya untuk ini. Autentikasi user,
dan namanya seperti itu. Dan rutenya ini ada logout untuk kita logout, gitu aja sih. Untuk yang lain sih harusnya untuk update ini juga barang update seperti di controller tadi. Controller tadi bagian barang controller. Nah, seperti ini. Nah, kan namanya update ini fungsinya untuk melakukan update-nya seperti create tadi. Itu kita panggil juga sesuai dengan ID-nya juga, barang ID seperti ini. Metodenya post, dan ini untuk form ini wajib pakai CSR ya untuk membuat token di Laravel, dan juga metodenya wajib adalah put. Untuk melakukan update metodenya adalah put seperti itu. Dan untuk namanya juga sama aja. Untuk ID-nya ini nggak perlu, nggak apa-apa sih. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagian transaksi. Saya rasa tadi bagian ini sudah saya jelaskan tadi, cukup sama aja sih. Tuh, sama aja, tinggal name terus ininya login post tadi sesuai dengan yang ada di web, name-nya yang ada di web, itu aja. Selanjutnya itu bagian indeks. Nah, transaksi dan indeks. Nah, kita seperti biasa melakukan form itu wajib pakai CSRF dan keranjang tertambah sesuai dengan nama yang ada di web tadi. Web bertambah, keranjang bertambah. Ini fungsinya untuk menambah keranjang dan keranjang bertambah. Seperti itu. Namanya wajib sama ya. Namanya sama. Kita astaga untuk ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini namanya tadi, nama barang wajib harus sama. Kita skip saja langsung ke sini. Lakukan for each, melakukan perulangan untuk menampilkan nama barangnya tadi. Dan juga value-nya itu berdasarkan ID-nya. Seperti itu. Selanjutnya ini skip aja, soalnya sudah ada di template. Nah, untuk ini juga sama, untuk menampilkan keranjangnya tadi sebagai item. Nah, ini looping tadi sudah saya jelaskan untuk melakukan perulangan pada pada angka, dan ini item, barang, nama barang. Kenapa pakai ini? Karena tadi relasinya kan sudah ada barang, jadi kita tinggal item, barang, nama barang, seperti itu. Ini juga sama, dan item ini, dan jumlah ini kan sudah ada di bagian tabel keranjang, jadi nggak usah pakai barang, ya kan, seperti itu. Dan untuk ini itu harus nggak pakai total ya, karena pakai total itu kalian pasti mikir awalnya pasti mikir kalau ini pakai total, nah seperti itu kan. Nah itu nggak bisa, soalnya itu bakal menjumlah semuanya yang ada di sini menjadi satu, bukan masing-masing. Jadi misal kalau keranjang itu ada dua barang lah, misalnya itu pensil dan penghapus. Nah itu kan harusnya tuh angkanya untuk totalnya kan beda-beda. Nanti kalau pakai variabel total yang tadi itu bakal jadiin satu, misal pensil 2000 dan menghapus 1000, kan hasilnya 4000 kan. Kan apa, pensil 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 kan 3000 dan menghapus kan 1000, berarti 4000 kan, 4000. Nah itu nanti bakal nggak satu pensil 1000, pensil 3000 dan penghapus 1000 tadi nggak bakal gitu, tapi malah jadi 4000 semua gitu, seperti itu. Nah, untuk ini untuk form directnya juga wajib pakai ID-nya juga, metodenya post, dan ini CSRF untuk membuat token, dan pakai metode delete seperti itu. Untuk ini juga hampir mirip. Ini value diambil dari total, soalnya kan ini untuk menjumlahkan semua tadi yang ada di atas jadi satu kesatuan. Untuk sessionnya kita panggil tadi yang ada di controller. Ini all bayar, gunanya agar saat kita pencet tombol hitung kembalian, nanti ini untuk session bayarnya ini supaya nggak kereset, karena ini kan required wajib diisi, jadi harus pakai on, seperti itu. Untuk session ini juga kembaliannya juga sama, nggak usah pakai ini, cukup kembalian aja untuk menampilkan kembalian karena tadi udah ke save, seperti itu. Ini untuk defaultnya adalah seperti itu, read only kan. Setelah itu ini bagian
untuk simpan, yaitu kita tinggal panggil aja session kembalian dengan defaultnya adalah 0 dan session bayar defaultnya adalah 0, seperti itu. Lalu kita buat button submit itu adalah menjalankan, dan juga kita lakukan logika seperti ini. Jika session adalah 0 atau session kurang dari 0, maka akan session kembalian atau session kembalian ini kurang dari 0 atau kosong, maka akan di disable seperti itu. Jika tidak, maka ya disable-nya nggak ada, otomatis kita bisa melakukan simpan transaksi seperti itu. Oke, sebelum itu saya mau menjelaskan tentang bagian komponen notifikasi ini. Nah, di sini ini sebenarnya simpel banget. Kalian tinggal panggil aja session ini, session sukses dan session error. Kemudian tinggal kalian tampilin aja pakai p ini, paragraf ataupun yang lain. Itu aja sih, nggak terlalu susah. Terus kalian tinggal, karena ini komponen, tinggal panggil aja nanti di bagian misal index ini, tinggal panggil aja X notifikasi kayak gini. Itu saja. Kalau masih bingung, jadi contohnya ini, misal kan tadi ada sukses kan, nah with sukses ya kan. Nah, ini nanti akan disimpan sebagai session dan akan ditampilkan melalui notifikasi ini. Nah, di sini session sukses, seperti itu aja. Baik, untuk yang terakhir itu adalah halaman detail transaksi. Nah, di sini saya jelaskan dulu yang pertama. Nah, di sini untuk transaksinya, bentar. Kita tinggal panggil aja nomor transaksinya berdasarkan dengan transaksi ID, dan tanggalnya itu kita panggil berdasarkan dengan tanggal transaksinya, begitu. Dan di sini kita tinggal panggil saja untuk detailnya itu sebagai item. Nah, kita tinggal panggil saja detail, kan tadi sudah berrelasi dengan tabel barang. Nah, jadi tadi detail barang, nama barang ini juga sama, berasal dari tabel barang. Jadi kita tinggal panggil aja item atau detail tadi, barang, dan juga harganya, seperti itu. Dan ini kita tinggal panggil saja karena item ini tadi sudah ada dalam tabel detail transaksi, jadi kita tinggal panggil aja jumlah dan juga subtotalnya tadi yang sudah ada. Berikutnya di sini, kita tinggal panggil saja bagian transaksinya, seperti ini, bagian transaksi yang tadi sudah ada, dan juga transaksi bayar dan kembalian. Saya coba cek dulu bagian detail transaksinya tadi. Nah, di sini kan sudah saya kirimkan bahwa transaksi dan detail sudah dikirimkan ke halaman transaksi.detail, seperti itu. Kembali lagi. Nah, sekarang yang terakhir adalah melakukan kita untuk ke tombol kembalinya pakai URL saja. Sebenarnya bisa pakai root atau view, tapi lebih cepat pakai ini aja. Soalnya tadi di bagian transaksi tadi kan saya pakainya ini, jadi tinggal saya pencet ini aja, pakai ini aja biar cepat, seperti itu ya. Dan udah seperti itu saja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.